Informasi emiten pemirsa di mana PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES akan membagikan dividen tunai sebesar 548,02 miliar rupiah untuk tahun buku 2025, di mana dividen payout ratio mencapai 82% dan menjadi rasio dividen tertinggi di sepanjang sejarah perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES memastikan akan membagikan dividen tunai sebesar 548,02 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Nilai tersebut setara 32,01 rupiah per saham dengan dividen payout ratio mencapai 82% dari laba per saham dan menjadi rasio pembagian dividen tertinggi sepanjang sejarah perseroan. Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST tahun buku 2025 di Rabu 10 Juni 2026. Dengan mengacu pada harga penutupan saham perseroan sebesar Rp330 per saham pada perdagangan 9 Juni 2026, dividen yang dibagikan mencerminkan dividen yield sekitar 9,7%, salah satu yang tertinggi di sektor retail domestik saat ini. Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk Gregory S. Wijaya mengatakan, pembagian dividen tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para pemegang saham yang terus mendukung transformasi dan pengembangan bisnis perseroan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, perseroan tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pemberian imbal hasil kepada pemegang saham. Keputusan membagikan dividen jumbo tersebut didukung fundamental bisnis yang terus meningkat pasca transformasi merek dari S Hardware Indonesia menjadi Aspirasi Hidup Indonesia. Sementara investor yang ingin memperoleh hak atas dividen tersebut, perseroan menetapkan jadwal pembagian dividen Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi 19 Juni 2026, Dividen Pasar Reguler dan Negosiasi 22 Juni 2026, Recording Date 23 Juni 2026, Dividen Pasar Tunai 23 Juni 2026, Dividen Pasar Tunai 24 Juni 2026, dan pembayaran dividen 10 Juli 2026. Berbagai sumber IDX Journal. Dari sisi teknikal, di sepanjang perdagangan hari ini, saham ACES lebih cenderung mengalami penguatan di tengah fluktuatif pergerakan indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dan posisi penutupan di perdagangan sebelumnya di 346, dibuka di zona hijau tadi pagi menguat di 352, pemirsa. Kemudian lebih cenderung bergerak stagnan pada pukul 9:10, 9.30 kembali mengalami penguatan signifikan ke 356, intraday tertinggi hari ini. Kemudian pada pukul 10, 11.30 dan pukul 12 laju penguatan terbatas dan bergerak di level yang sama hingga pembukaan sesi kedua siang tadi. Dan saat ini beberapa menit jelang penutupan, pemirsa, saham ACES menguat di 1,72% di level Rp354 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ACES dalam 6 bulan terakhir. Di perdagangan 19 November masih bertahan di atas level 400-an hingga perdagangan awal tahun di 2 Januari, Februari, Maret, April hingga Mei hingga Juni ini mengalami koreksi yang cukup dalam hingga ke level Rp314 per sahamnya. Sementara setelah menyentuh ke level ini, saham ACES mencoba untuk bangkit. Hari ini menguat hingga ke 356, jelang penutupan 354 menguat di 1,72%. Dari sisi valuasi, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat posisi dari PER-nya ada di kisaran 9,16 kali, PSR-nya di 0,64 kali, PBV di 0,90 kali, masih di bawah 1 kali, dan PCFR di 2,49 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ketahui pilihan pemirsa di mana indeks harga saham gabungan berbalik melemah di penutupan sesi pertama Kamis usai menguat ke level psikologis 6 ribuan. Di mana indeks harga saham gabungan terdampak profit taking, terbebani koreksi dalam saham perbankan dan juga saham konglomerasi.
Indeks harga saham gabungan ditutup melemah dalam 1,91% ke level 5.789,397 sesi 1 Kamis 11 Juni 2026. Secara intraday, IHSG berbalik melemah dalam usai menyentuh level tertinggi intraday di level 6.010,488 yang merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir di tengah IHSG mengalami koreksi dalam. IHSG terbebani sektor barang baku anjlok 6,27%, sektor energi turun tajam 3,17%, dan sektor transportasi dan logistik melemah 2,9%. Penguatan IHSG terpangkas terdampak aksi profit taking di saham perbankan big caps dan saham konglomerasi. Saham BBRI tutup melemah 3,47%, BBNI tertekan 1,16%, dan saham BMRI koreksi 1,88%. Dari saham konglomerasi, saham Brand turun dalam 8,06%, BRPT tergelincir di 9,66%, HMMN turun dalam 7,85%, dan DSSA melemah tajam 10,76%. Pelemahan bursa saham didorong sejumlah sentimen dari dalam negeri. Bank Indonesia merilis penjualan eceran atau retail yang tercermin dari indeks penjualan real untuk periode April sebesar 226,9, turun 3,7% year on year, jauh lebih rendah dari Maret yang masih tumbuh 3,4% year on year. Pertumbuhan penjualan retail di April menjadi yang terendah sejak Mei 2023. Secara bulanan, penjualan retail April kontraksi 11,6%, jauh lebih lesu dibanding Maret yang tumbuh 10,3%. Dari global, tensi geopolitik Timur Tengah antara Amerika Serikat dengan Iran terus memanas. Terbaru, Iran memerintahkan penutupan total Selat Hormuz bagi seluruh kapal yang melintas, termasuk kapal tanker minyak dan kapal komersial. Dikutip Bloomberg, langkah tersebut diambil setelah Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target di wilayah Iran untuk hari kedua beruntun. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti biasa, pemirsa, mengawali perjumpaan saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Laju pelemahan sudah mulai terbatas, pemirsa, ketika secara intraday indeks harga saham gabungan sempat melemah dalam ke level 5.784,506. Posisi saat ini melemah di 0,26% di level 5.888,881. Dibuka di zona merah pada pagi tadi, melemah di 5.899,265, kemudian berbalik menguat cukup signifikan menembus ke level psikologis 6 ribuan dengan intraday tertinggi hari ini di 6.010,488. Ini merupakan salah satu pencapaian cukup baik dari indeks harga saham gabungan, pemirsa, karena diketahui dalam beberapa pekan atau beberapa bulan terakhir indeks harga saham gabungan masih berada di level bawah ketika koreksi dalam indeks harga saham gabungan terus berlanjut. Saham-saham yang hari ini mencoba menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari BBCA hari ini berbalik menguat di 3% setelah sempat tertekan ke 5.550 secara intraday. Kemudian juga ada Telkom melaju kencang di 4%, 2930, dibayangi sentimen buyback dan juga pembagian dividen tahun 2025, Jumbo, pemirsa. Kemudian juga ada Unilever menguat di 2%. Dan selanjutnya energi hari ini juga melaju di 3%, BBNI juga berbalik menguat di 2,32%. Saham-saham dari konglomerasi Raja bertahan di zona hijau di 3640. Kemudian juga saham-saham yang hari ini menjadi pemberat juga datang dari saham-saham konglomerasi, terdiri dari ada Bumi melemah di 2,78%, PTRO melemah di 2,87%, Brand tertekan di 3,79%, Tins melemah dalam di 5%, 3170, BRPT juga melemah di 5% di 1665, Aman tertekan dalam 6% di 3090, DSSA hari ini juga kembali koreksi dalam untuk DSSA dan level 735, cuan hari ini tidak cuan, melemah di 7%, pemirsa.
Dan juga ada saham Dewa melemah di 2,73%, perbankan Big Cap BBRI melemah di 0,69% dan BMRI melemah di 0,70%. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.